Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tasya Putri Kuswanto dengan NPM 24001101085 kelas F041. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Teori Administrasi Negara dengan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kasus COVID-19 di Indonesia dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif network governance. Pandemi tidak hanya merupakan persoalan kesehatan publik, tetapi juga krisis multidimensi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan institusi. Secara teoritis, network governance sebagaimana dikemukakan oleh Sorensen dan Torfing memandang tata kelola sebagai jaringan aktor yang bersifat otonom namun saling bergantung, serta bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kompleks tanpa mengandalkan hierarki birokrasi yang kaku. Pendekatan ini relevan diterapkan di Indonesia mengingat kompleksitas pandemi yang ditandai oleh kondisi geografis kepulauan yang luas, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor. Data Kementerian Kesehatan tahun 2021 mencatat lebih dari 4 juta kasus kumulatif COVID-19 yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak mungkin menangani krisis ini secara unilateral. Pada fase awal pandemi, lemahnya koordinasi antar aktor menyebabkan hambatan serius dalam pelaksanaan testing dan tracing, sehingga memperkuat urgensi pendekatan berbasis jaringan. Dalam praktiknya, jaringan aktor penanganan COVID-19 di Indonesia melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, TNI dan Polri, akademisi, tenaga kesehatan, serta masyarakat sipil. Seluruh aktor tersebut tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Kesehatan berperan sebagai koordinasi nasional, terutama dalam pelaksanaan program vaksinasi yang pada Mei 2021 telah mencapai sekitar 70% dosis pertama. Di tingkat daerah, pemerintah lokal seperti di Kabupaten Kolaka membentuk satuan tugas dengan melibatkan lebih dari 20 lembaga. Sektor swasta turut berkontribusi melalui penyediaan alat pelindung diri, oksigen, dan alat tes cepat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat sipil seperti PMI, MUI, dan PHRI mendorong solidaritas sosial melalui pembagian bantuan kebutuhan pokok dan penguatan disiplin protokol kesehatan. TNI dan Polri berperan dalam menegakkan kebijakan, sementara perguruan tinggi menyumbangkan analisis data dan rekomendasi kebijakan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini berkontribusi dalam menekan penyebaran varian Delta. Meskipun aktivitas jaringan masih didominasi oleh pemerintah. Namun demikian, implementasi network governance menghadapi sejumlah hambatan. Dominasi pemerintah menyebabkan peran sektor swasta dan masyarakat sipil cenderung kurang terlihat. Sebagaimana dikritik oleh Gafar yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah. Perbedaan motif antar aktor, mulai dari orientasi pelayanan publik, kepentingan ekonomi, hingga solidaritas sosial, belum sepenuhnya terintegrasi dalam visi bersama. Di daerah seperti Kolaka, koordinasi antar aktor memang dilakukan melalui rapat rutin, namun lemahnya kepemimpinan jaringan menghambat pertukaran sumber daya secara optimal. Selain itu, konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembatasan sosial serta rendahnya tingkat kepercayaan publik pada awal pandemi akibat maraknya informasi yang keliru turut menghambat proses pembangunan kepercayaan yang menurut teori Clinch dan Copenjan merupakan elemen kunci dalam tata kelola jaringan. Secara empiris, capaian vaksinasi dosis kedua yang masih rendah pada awal 2021 juga dipengaruhi oleh kendala akses di wilayah terpencil dan prosedur birokrasi yang kaku.
Model jaringan yang berkembang dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai model hibrida. Model ini mengombinasikan struktur hierarkis pemerintah dengan pola kerja horizontal berbasis negosiasi dan koordinasi antar aktor. Gugus tugas berfungsi sebagai jaringan yang mampu mengorganisasi diri dengan pemerintah tetap memegang peran komando strategis. Di tingkat nasional, BNPB mengordinasikan kebijakan lintas sektor dengan mengacu pada standar internasional, sementara pemerintah daerah menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Seperti yang terlihat dalam pembagian tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Kolaka melalui regulasi daerah. Model ini sejalan dengan pandangan Agranov mengenai pentingnya interdependensi sumber daya untuk mencapai tindakan kolektif. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi pada penurunan kasus harian dan stabilisasi situasi pasca vaksinasi. Secara argumentatif, model hibrida ini lebih adaptif dibandingkan pendekatan top-down murni. Meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan keselarasan kepentingan antar aktor. Di daerah yang kolaborasinya kuat, hasil penanganan relatif lebih efektif, sebagaimana tercermin dalam peningkatan layanan pemulihan kesehatan di Kolaka. Penanganan stunting di Kota Surabaya melalui program Kader Surabaya Hebat dapat dianalisis secara tepat menggunakan paradigma New Public Governance. Paradigma ini, sebagaimana dikemukakan oleh Osborne, menekankan pergeseran tata kelola dari birokrasi yang bersifat hierarkis menuju kolaborasi lintas aktor, pembentukan nilai bersama, serta penciptaan layanan publik secara bersama-sama untuk menangani persoalan yang kompleks seperti stunting. Dalam perspektif teoritis, New Public Governance menempatkan masyarakat sebagai produsen bersama layanan publik, bukan sekadar penerima kebijakan. Hal tersebut tercermin dalam program Kader Surabaya Hebat, di mana warga berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Data pemerintah kota Surabaya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 48.000 kader yang tersebar di 31 kecamatan. Dan sinergi ini berkontribusi pada penurunan jumlah kasus stunting secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa pendekatan New Public Governance, program penanganan stunting berpotensi terjebak dalam mekanisme birokrasi tradisional yang kurang adaptif. Sebaliknya, melalui Kader Surabaya Hebat, pemantauan berbasis data secara real time melalui aplikasi Sayang Warga mampu mendorong konvergensi lintas sektor dan memperkuat efektivitas intervensi stunting. Penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat tercermin dalam struktur aktor yang sederhana dan berbasis wilayah, yaitu adanya koordinator dan anggota pada setiap tingkat rukun warga yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan sesuai dengan regulasi daerah. Struktur ini mendorong terwujudnya tata kelola relasional di mana masyarakat diposisikan sebagai agen of change atau agen perubahan yang bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah. Program ini juga mengintegrasikan nilai-nilai bersama seperti empati, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui kegiatan pemantauan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi melalui Posyandu Prima, serta pelaporan kondisi stunting berbasis aplikasi. Melalui mekanisme tersebut, layanan publik diproduksi secara bersama antar kader.
bersama antara kader, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara teoritis, praktik ini sejalan dengan New Public Governance yang lebih menekankan pencapaian hasil berbasis kepercayaan dan relasi antar aktor dibandingkan sekedar kepatuhan terhadap prosedur birokrasi. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menunjukkan puluhan ribu kader aktif berkontribusi dalam pengumpulan data secara real time, sehingga memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat dan inklusif. Meskipun demikian, penerapan program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi sejumlah hambatan. Peleburan berbagai jenis kader menjadi satu kesatuan tanpa diiringi pelatihan yang memadai, menyebabkan beban tugas yang semakin berat dan bersifat multisektor. Mulai dari penanganan stunting, pengelolaan lingkungan, hingga kesiapsiagaan bencana. Kondisi ini membuat sebagian kader belum sepenuhnya siap menjalankan peran yang kompleks. Keterbatasan kapasitas teknologi, serta rendahnya motivasi, serta insentif yang belum sesuai dengan ekspektasi turut memengaruhi kinerja kader. Meskipun jumlahnya relatif besar, beberapa kajian menunjukkan bahwa faktor internal seperti kedisiplinan dan kompensasi memiliki peran penting dalam menjaga kinerja. Namun, upaya penguatan kapasitas secara berkelanjutan masih terbatas. Secara argumentatif, kondisi ini kurang sejalan dengan prinsip New Public Governance yang menekankan pemberdayaan aktor. Kebijakan peleburan kader berimplikasi pada berkurangnya jumlah kader aktif dan munculnya resistensi di lapangan, sehingga kualitas data dan efektivitas intervensi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten dengan prinsip tata kelola kolaboratif. Paradigma New Public Governance dinilai sebagai pendekatan yang paling relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer dibandingkan dengan tradisional public administration dan New Public Management. New Public Governance mampu merespons permasalahan publik yang kompleks melalui kerjasama lintas aktor, bukan sekedar mengandalkan instruksi hierarkis dari pemerintah atau mekanisme kompetisi ala sektor privat. Secara teoritis, New Public Governance sebagaimana dikemukakan oleh Osborne merupakan perkembangan lanjutan dari New Public Management dengan penekanan pada jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari tradisional public administration yang bercirikan birokrasi kaku dan hierarki panjang, serta dari New Public Management yang menitik beratkan pada indikator kinerja dan praktik manajerial sektor swasta, namun sering menimbulkan fragmentasi layanan. Berbagai studi reformasi administrasi publik menunjukkan bahwa pendekatan birokratis cenderung lamban, sementara pendekatan manajerial murni memang meningkatkan efisiensi tetapi mengabaikan nilai sosial. Sebaliknya, New Public Governance terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik dan mendorong inovasi melalui mekanisme koordinasi dan negosiasi horizontal antar pemangku kepentingan. Secara teoritis, tradisional public administration yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20 berfokus pada kepatuhan prosedural dan pembagian kerja birokratis. Pendekatan ini dinilai kurang adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan
yang cepat karena terikat pada aturan formal dan proses administrasi yang panjang. New Public Management kemudian muncul dengan mengadopsi prinsip efisiensi sektor swasta seperti kompetisi, pengukuran kinerja, dan alih daya layanan publik. Meskipun berhasil meningkatkan efisiensi anggaran di berbagai negara maju, pendekatan ini menuai kritik karena mendorong fragmentasi organisasi, mengaburkan tanggung jawab publik, dan berpotensi mengabaikan keadilan sosial. New Public Governance hadir sebagai pendekatan hibrida yang mengombinasikan efisiensi manajerial dengan tata kelola yang pluralistik. Dalam kerangka ini, peran pemerintah bergeser menjadi pengarah dan pengelola jaringan, sehingga memungkinkan terbangunnya kepercayaan, pertukaran pengetahuan, serta akuntabilitas bersama antar aktor. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai untuk menangani persoalan kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan koordinasi lintas sektor. Penerapan prinsip New Public Governance juga dapat ditemukan dalam berbagai praktik kebijakan publik di Indonesia. Inisiatif pelayanan publik berbasis digital di tingkat daerah menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta partisipasi warga secara signifikan. Dalam penanganan pandemi COVID, pergeseran dari pendekatan yang bersifat kompetitif menuju kolaborasi lintas lembaga melalui gugus tugas nasional memperlihatkan efektivitas koordinasi jaringan dalam menekan laju penyebaran penyakit dan mempercepat distribusi sumber daya. Selain itu, implementasi prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia juga mencerminkan karakteristik New Public Governance melalui penguatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih unggul dibandingkan model birokratis yang kaku maupun pendekatan manajerial yang terlalu berorientasi pada keuntungan. Secara keseluruhan, New Public Governance bukan sekedar tren kebijakan, melainkan evolusi logis dari perkembangan administrasi publik modern. Kegagalan pendekatan birokratis dalam beradaptasi dengan kompleksitas sosial serta keterbatasan pendekatan manajerial yang menekankan efisiensi semata menjadikan New Public Governance sebagai alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini berpotensi memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan partisipasi warga, penggunaan praktik korupsi, serta peningkatan keputusan publik. Dengan demikian, New Public Governance menjadi pilihan strategis jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.